you are like you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai matriks. Adapun penyelesaian matriks akan dilakukan dengan cara biasa dan dengan menggunakan aplikasi Wolfram Matematika. Sebelumnya, Anda perlu mengetahui pengertian dari matriks itu sendiri. Jadi, matriks adalah kumpulan bilangan yang disusun secara baris atau kolom atau kedua-duanya dan di dalam satu tanda kurung. Nah, bilangan-bilangan berbentuk suatu matriks disebut sebagai elemen-elemen matriks. Matriks ini digunakan untuk menyederhanakan penyampaian data sehingga lebih mudah untuk diolah. Perkalian dua matriks. Perkalian antara dua matriks yaitu matriks A dan B dapat dilakukan jika jumlah kolom A sama dengan jumlah baris B. Nah, perkalian tersebut akan menghasilkan suatu matriks dengan jumlah baris sama dengan matriks A dan jumlah sama dengan matriks B. Sehingga A dikali A M kali N kali B N kali S syarat harus sama, dan ordo hasil perkalian ini akan menghasilkan C M kali S. Nah, teman-teman bisa melihat contoh bahwa misalnya kita mempunyai matriks A yang elemennya 2, 1, 4, 3, 2, 5, 1, 2, 1, 3, 2, 2, dan matriks B 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 5, 4. Maka A kali B sama dengan C. Nah, kita masukkan matriks A kali B. Sehingga, nah, teman-teman perlu mengetahui bahwa di dalam perkalian matriks kita perlu membedakan baris dan kolom. Jadi, yang arah vertikal itu disebut kolom, kemudian yang arah horizontal disebut baris. Sehingga untuk lebih mengingatnya, teman-teman bisa sebut baskom atau baris kali kolom. Nah, setelah kita melakukan hal tersebut, kita peroleh hasil yaitu 16, 21, 16, 40, 29, 27. Selanjutnya, untuk determinan matriks. Determinan dari suatu matriks A diberi notasi tanda kurung, sehingga penulisan adalah, teman-teman bisa memperhatikan determinan A. Nah, determinan hanya bisa dilakukan pada matriks persegi. Kita garis bawahi bahwa determinan hanya bisa dilakukan pada matriks persegi. Contoh untuk determinan matriks ordo 2 kali 2. Jika A sama dengan A, B, C, D, maka determinan adalah AD, A kali D dikurang B kali C, B kali C. Nah, sedangkan untuk determinan matriks ordo 3 kali 3, kita bisa menggunakan aturan Sarus. Nah, di sini teman-teman perhatikan bahwa determinan A ini kita bisa mengalihkan dua elemen yang di sebelah kiri, kita pindahkan di sebelah kanan baris dan kolom. Nah, kemudian caranya itu teman-teman bisa melihat bahwa di sebelah kanan itu menghasilkan nilai positif, kemudian sebelah kiri negatif. Sehingga determinan A ini sama dengan determinan A transpose. Selanjutnya, untuk inverse matriks itu sebenarnya ketika kita sudah mengetahui determinan, kita akan mudah untuk menentukan inverse matriks, karena suatu matriks A yang memiliki inverse atau kebalikan jika ada matriks B yang dapat membentuk persamaan AB sama dengan BA sama dengan I, dengan I adalah matriks identitas. Misal, inverse dari suatu matriks yang berordo 2 kali 2 seperti yang dirumuskan sebagai A, B, C, D. Nah, teman-teman bisa memperhatikan bahwa
A inverse ini sama dengan 1 per A kali D dikurang B kali C kali D minus B minus C A. Nah, ini posisi D dan A itu ditukar, kemudian untuk elemen B dan C itu kita ubah tanda. Nah, untuk contoh soal, kita akan bahas contoh soal pertama, yaitu suatu perkalian matriks menghasilkan matriks 0, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Nah, kita perhatikan bahwa 1 dikurang X dikali 6 minus 2 minus 3 1 X sama dengan 0. Nah, di sini kita akan mengalihkan 1 kali 6 1 X kali minus 3 X minus 1 kali minus 2 minus X kali 1 yaitu X min X. Nah, selanjutnya teman-teman perhatikan bahwa 6 dikurang 3X ditambah dalam kurung minus 2 tambah X kali X. Nah, ini kita bisa sederhanakan, kita faktorkan jadi X kuadrat dikurang 2X dikurang 3X tambah 6 sama dengan 0, minus 2X dikurang minus 3X itu sama dengan minus 5X. Jadi X kuadrat dikurang 5X tambah 6 sama dengan 0, kita dapatkan X kurang 2 X kurang 3. Nah, maka nilai X yang memenuhi adalah X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan 3. Untuk contoh soal berikutnya yaitu ada inverse. Nah, tapi di sini saya ingin membahas yang dasarnya saja dengan cara biasa. Nah, dalam menyelesaikan matriks perlu diketahui bahwa kita juga bisa menggunakan alternatif lain dalam menyelesaikan soal-soal matriks. Nah, salah satunya yaitu menggunakan aplikasi Wolfram Mathematica. Untuk selanjutnya, supaya teman-teman lebih paham mengenai aplikasi ini, teman-teman bisa memperhatikan dari penjelasan oleh teman. Bismillah, saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan dari aplikasi Wolfram Mathematica dalam pembelajaran matriks. Terlebih dahulu kita buka aplikasinya. Nah, kita tunggu. Nah, ini adalah tampilan utama dari aplikasi Wolfram Mathematica versi 12. Untuk memulainya, kita cukup klik New Document. Nah, pada aplikasi Wolfram Mathematica versi 12 ini terdapat beberapa menu bar, dan pada menu bar palettes terdapat menu Basic Math Assistant untuk memudahkan kita dalam mengetik dan mengakses simbol-simbol matematika. Untuk mengaksesnya, kita cukup klik Palettes, lalu kita klik Basic Math Assistant. Nah, ini dia menu Basic Math Assistant. Terdapat kalkulator, Basic Math Command, ini simbol-simbol dalam matematika. Lalu tipe setting. Nah, di sini ada matriks ya. Untuk memulainya, kita buat matriks. Misalkan matriks A sama dengan, nah, untuk membuat matriksnya kita bisa klik langsung di type setting ini, kita klik sini langsung terbuat matriks ordo 2x2. Bisa juga dengan cukup klik Ctrl plus Enter untuk barisnya, dan untuk Ctrl plus koma itu untuk kolomnya. Sini saya menggunakan matriks order 2x2. Matriks A itu 2, 3, 5, 4. Kita buat matriks lagi. Matriks B sama dengan matriks B itu 3, 5, 1, 4. Di sini saya akan memulai dengan penjumlahan dari matriks A dan matriks B. Kita cukup ketik matriks forum dalam kurung A tambah B, dan kita klik Enter pada kalkulator ini untuk mengetahui hasilnya. Nah,
ini dia hasil dari penjumlahan matriks A tambah matriks B. Bisa juga kita mengetahui jumlah dari matriks A tambah 2 kali matriks B. Nah, kita klik lagi enter pada kalkulator ini. Nah, ini dia hasil dari penjumlahan A tambah 2 matriks B. Selanjutnya perkalian. Sama, kita ketik matriks forum dalam kurung A, untuk kali kita pakai simbol titik, B. Lalu kita enter. Nah, ini dia hasil perkalian dari matriks A kali matriks B. Nah, untuk transpose kita bisa ketik matriks forum, lalu kita ketik transpose untuk matriks A misalnya. Nah, lalu kita klik enter. Nah, ini dia transpose dari matriks A. Selanjutnya untuk determinan, kita klik matriks forum dalam kurung det untuk matriks A misalnya. Nah, kita klik enter. Nah, ini dia determinan dari matriks A. Nah, selanjutnya kita cari inverse. Kita cukup ketik matriks forum, lalu inverse, misalnya inverse dari matriks A. Kita enter. Nah, ini dia inverse dari matriks A. Nah, untuk identitas matriks kita cukup ketik matriks forum identity matrix, misalnya identitas matriks 8, lalu kita klik enter. Nah, di sini sudah muncul identitas matriks 8. Nah, pada aplikasi Wolfram Matematika ini bukan hanya mencari penjumlahan, perkalian, transport, dan lain-lain, tapi masih banyak operasi-operasi yang dapat digunakan dalam Wolfram Matematika versi 12 ini. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.